Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah fikih. Dan fikih ini mempelajari tentang cara-cara di dalam kita beribadah kepada Allah. Karena syariat ini datang dengan sempurna menjelaskan tentang cara-cara beribadah kepada Allah. Dan kita sudah sampai ke hadis yang kedua, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yakbalullahu salata ahadikum. Allah tidak menerima salat di antara kalian idza ahdatsa, apabila berhadas, hatta yatawaddoa, sampai berwudu. Ini sudah dibahas tentang Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian. Sampai pembahasan kita kepada idza ahdatsa, apabila berhadas ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, idza ahdatsa, apabila berhadas. Al hadasu yutlaq ala masaila mutaaddidatin. Hadas ini ada beberapa makna. Minha, diantaranya, yutlaq ala man fa'ala muharraman. Hadas kadang bermakna orang yang melakukan perkara yang haram, itu hadas juga. Wa yutlaq, dan kadang dimaknakan ala man fa'ala kufron, orang yang melakukan kekufuran. Kalau ini haram, kalau ini kufur. Wa yutlaq alal bid'ah, dan kadang bermakna bid'ah. Falaisa qauluhu alaihi salatu wassalam, ada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu, Allah melaknat, man awa muhdisan, orang yang muhdis. Allah melaknat berarti ini dosa besar. Kalau sudah ada kata laknat, berarti dosa besar. Allah melaknat orang yang membela atau menolong muhdisan. Qaulihi, hadis ini tidak sama dengan hadis tadi dari Abu Hurairah. Tidak diterima sholatnya apabila orang hadas sampai berwudu. Kalau ini muhdis, itu bisa diartikan orang yang mengada-ngada. Kalau ini kan berhadas, diartikan berhadas. Berhadas itu artinya dirinya terhalang oleh sifat dari melakukan ibadah yang disyaratkan dengan wudu. Itu namanya hadas. Seperti orang ngentut, itu berhadas. Itu yang dimaksud di hadis ini. Kan kentut itu tidak najis. Atau orang yang tidur, ketiduran lama, itu berhadas, tidak boleh sholat, tidak boleh beribadah yang disyaratkan dengan wudu, karena dia berhadas sampai berwudu. Sehingga hadas di sini maknanya sifat yang ada pada seseorang yang menghalangi orang tersebut untuk melaksanakan ibadah yang disyaratkan dengan toharoh. Itu makna hadas. Bisa ngulang Pak Jazuli, apa artinya hadas?
Nanti ada khobas. Kalau khobas itu najis. Kalau ini hadas. Hadas adalah Pak Abi kayaknya serius sekali. Ini apa Pak Abi? Hadas adalah sifat. Jadi sifat ya, bukan benda. Kalau orang kencing misalnya, kencingnya itu disebut khobas. Setelah istinja, setelah dibersihkan, disucikan kencingnya, hilang khobasnya, tinggal hadas. Ya, berarti hadas itu tidak, hadas itu sifat. Kalau khobas barang najis. Nah, jadi hadas adalah sifat yang ada pada seseorang yang menghalangi untuk melakukan ibadah yang disyaratkan dengan toharoh. Nah, itu makna hadas. Kalau khobas artinya najis. Apa najis? Masih ingat Pak Jazuli artinya najis? Pak Sugeng insyaallah ingat. Mana Pak Sugeng? Tahu najis? Apa najis? Najis adalah sesuatu yang tidak boleh disentuh. Bukan karena bahayanya, bukan karena kotornya, bukan karena haramnya. Kencing itu boleh nggak disentuh? Nggak boleh. Kenapa? Karena najis. Itu bukan karena bahaya, bukan karena kotornya, bukan karena haramnya. Kalau nyentuh api, boleh nggak? Nggak boleh. Nyentuh listrik itu nggak boleh. Kenapa? Bahaya. Kalau muntah, nyentuh muntah itu tidak boleh karena kotornya. Laki-laki menyentuh wanita lain jenis itu tidak boleh karena haram. Kalau nyentuh bangkai itu bukan karena bahaya, bukan karena haram, bukan karena kotor, tapi karena najis. Berarti najis adalah sesuatu yang tidak boleh disentuh, bukan karena bahaya, bukan karena kotor, dan bukan karena haramnya. Tapi di hadis ini muhdis, ya, kalau di sini hadas masa dilaknatkan? Tidak mungkin. Orang ngentut kok dilaknat. Kalau ada nas, ayat maupun hadis berupa ancaman seperti ini, berarti ini dosa besar. Itu definisi dosa besar itu apa? Dosa yang di sana mengandung ancaman, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti ini, Allah melaknat orang yang awa. Awa itu membela. Muhdis di sini berarti yang mengada-ngada di dalam agama. Maksudnya dia membuat cara, kemudian dia yakini ini ajaran bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya membuat ajaran agama. Itu yang disebut muhdis. Hukumnya haram. Di sini yang dilaknat bukan pembikinnya, bukan yang membuat, tapi yang bela. Lah bela saja sudah dilaknat, apalagi yang bikin-bikin. Nah, Rasulullah setiap Jumat itu dengan wajah merah, suara lantang, seperti komandan yang mau mengomando pasukan perang. Dengan keras mengatakan apa? Fa inna kulla muhdatsatin. Nah, ini dari muhdas. Muhdis ini pelakunya. Muhdas itu perbuat apa? Bentuk ajarannya, ajaran yang dibikin-bikin. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kata Rasul. Setiap yang mengada-ngada dalam agama yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu muhdas. Kalau muhdis ini pelakunya. Sesungguhnya setiap muhdas mengada-ngada itu bid'ah, kata Rasul. Dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap sesat itu di neraka, kata Rasul.
Tapi banyak orang muslim sekarang bilang kalau gitu ngapain naik pesawat? Pesawat kan bid'ah. Ya berarti dia tidak bisa membedakan antara pesawat sama agama. Ya, yang disampaikan oleh Nabi ini apa? Agama, bukan pesawat, bukan mic, bukan mobil, bukan teknologi, bukan duniawi, bukan dunia. Adapun urusan dunia, Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau urusan dunia kamu lebih tahu. Ketika ada seorang sahabat ngawinkan kurma, Rasul bilang punya ide, Rasul ini loh sama ini. Ternyata gagal Rasul. Masa dibilangi sama sahabat begini Rasul. Kemudian Rasul menjawab, urusan dunia kalian lebih tahu. Tapi urusan agama itu hak Allah dan hak Rasulnya. Syari itu artinya yang membuat syariat itu hanya dua, Allah dan Rasulnya. Cuma orang awam tidak bisa membedakan bid'ah itu dicampur atau dibalak-balik. Urusan dunia kok dikait-kaitkan dengan agama. Kalau dunia itu nggak ada hukumnya. Apa hukumnya mobil? Masa gitu ya? Apa hukumnya pesawat? Ya tidak ada hukumnya, karena hukum itu bicara apa? Agama. Agama itu amalan, ad-din. Maka itu rusaknya kalau yang nggak ngerti kemudian bicara. Kama annahu aidon, sebagaimana juga, jadi ini kata beliau, hadis ini orang yang membela muhdis ini bukan berarti orang yang berhadas. Itu maksudnya beliau. Kama annahu aidon laisa ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Hadis ini juga berhadas, barang siapa berhadas salatnya tidak diterima sampai berwudu. Ini juga tidak sama dengan hadis Rasul mengatakan man ahdasa. Ini kan sama ya, ahdasa. Di sini ahdasa, di sini ahdasa. Tapi maknanya beda. Kalau ahdasa di sini berhadas, ngentut tadi, tidur, menyentuh kemaluan dan seterusnya, itu yang masuk pembatal-pembatal sholat, pembatal-pembatal wudu. Walaupun bunyinya sama, maknanya beda, jauh. Kalau ini man ahdasa, barang siapa yang mengada-ngada fi amrina, dalam urusan kami, maksudnya urusan Allah dan Rasulnya, urusan agama. Fi amrina hadza ma laisa minhu, sesuatu yang bukan dari agama, fahuwa raddun, maka yang diada-adakan tadi itu tertolak. Di sini mengingatkan kita bahwa kita di dalam beribadah itu tidak bisa hanya bermodalkan semangat, atau berdasarkan katanya-katanya, tapi harus dipastikan dulu kebenaran bahwa ini memang diajarkan oleh Ar-Rasul. Kalau tidak, sudah capek-capek tapi raddun, tertolak. Idzan, kesimpulannya, kullu hadasin bihasabihi. Maka masing hadas tadi tergantung kalimatnya. Fal hadasuhuna, maka hadas yang dimaukan di hadis tadi, hadis Abu Hurairah, ma aujaba wudu'an au ghuslan, hadas yang menyebabkan orang itu wajib berwudu atau wajib mandi. Hadas yang bermakna tadi itu sifat yang ada pada seorang yang menyebabkan orang itu terhalang melakukan ibadah. Fama yujibul wudu'a yusamma hadasan asghar, maka apa-apa yang mewajibkan wudu disebut hadas kecil. Wa ma yujibu al-ghusla, sementara yang mengharuskan mandi yusamma hadasan akbar, disebut hadas besar. Jadi hadas ada dua, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Kecil kalau cukup dengan berwudu, besar harus mandi.
Wa qalu hatta yatawaddaa, Allah tidak menerima salat seseorang yang berhadas sampai dia berwudu. Hatta, sampai ini maksudnya hatta huna ghaiyatul makna. Ghaiyatul makna itu maksudnya finish, maknanya finish sampai ila an yatawaddaa, sampai dia berwudu. Itu makna hadis. Sekarang min fawaidi hadzal hadis. Faidah hadis kedua. Al-faidatul ula, faidah pertama dari hadis tadi, annallaha subhanahu wa ta'ala yakbalu wa la yakbal. Bahwa di antara sifat Allah itu menerima dan tidak menerima. Ya. Fafihi isbatul af'ali, berarti di sini menjelaskan sifat Allah atau menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah. Namanya ikhtiyariyah lillah. Sifat ikhtiar itu artinya terserah. Allah mau berbuat, mau melakukan, mau enggak, itu tergantung masyiah, tergantung kehendaknya. Kalau Allah mau nerima, terserah. Kalau enggak mau nerima, terserah. Berarti pada sifat Allah itu ada sifat ikhtiyariyah namanya. Apa sifat ikhtiyariyah? Sifat yang berkaitan dengan kehendaknya, dengan masyiah, dengan kehendak Allah. Mau nerima kayak mau enggak, itu namanya sifat ikhtiyariyah. Beda kalau misalnya sifat Allah punya dua mata misalnya. Allah punya dua tangan, Allah punya dua kaki. Itu sifat apa namanya? Sifat dzatiyah, sifat zatnya. Kalau ini sifat fi'liyah. Nah, sifat fi'liyah atau ikhtiyariyah. Jadi Ahlus Sunnah menetapkan sifat ikhtiyariyah bagi Allah. Wal af'alul ikhtiyariyatu, amalan perbuatan ikhtiar. Ikhtiar tadi pilihan, milih mau berbuat atau enggak. Hiyallati taqa'u, yaitu amalan atau perbuatan yang berkaitan bimasyiatihi, berkaitan dengan kehendak Allah, wa ikhtiyarihi, dan pilihan Allah. Wa kullu syai'in bi ikhtiyarihi, maka segala sesuatu itu ada maupun tidak ada itu tergantung atau mengikuti ikhtiarnya Allah, mengikuti kehendak Allah. Kenapa ini enggak ada? Ya kalau Allah menghendaki tidak ada. Gitu. Kenapa ini ada? Karena Allah menghendaki itu ada. Itu namanya sifat apa? Ikhtiyariyah. Dan Allah itu mutlak. Sifat ikhtiyariyahnya Allah itu mutlak. Fala ahada yujbiruhu, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa memaksa Allah. Ya, tidak ada seseorang atau siapapun yang bisa memaksa Allah. Nah, wa mana qaumun min dzalik, tapi ada kaum yang menolak ini. Tidak meyakini Allah itu punya sifat ikhtiyariyah. Nah, wa qalu, sehingga walaupun yang di 20 sifat itu enggak ada itu. Di Allah wujud enggak ada sifat ikhtiyariyah, itu enggak ada. Wa qalu, mereka mengatakan la yumkinu, tidak memungkinkan atau tidak mungkin. Annallaha yaf'alu syai'a, Allah melakukan sesuatu bikhtiyarihi, berdasarkan kehendaknya, kemauannya, pilihannya. Kenapa alasannya? Li'annahu, karena idza ta'allaqa bikhtiyarihi sara mahallan lil hawadisi. Karena kalau Allah berbuat dengan kehendaknya, berarti itu sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru. Nah, wa hadatsa fihi al-qabul. Nah, dan suatu yang baru di antaranya adalah al-qabul,
menerima, diterima. Wa makana mahallan lil hawadits fa huwa haditsun, dan sesuatu yang baru itu hadis baru namanya. Maksudnya itu kalau Allah berbuat sesuatu yang baru, berarti pembuatnya itu juga baru, maksudnya gitu. Berarti Allah itu kan baru gitu. Ini nyeleneh mungkin kita baru dengar juga bahwa ada orang menolak sifat ikhtiariyah karena meyakini sesuatu yang, kalau sesuatu itu pilihan terserah Allah, kan berarti pilihan itu tempatnya sesuatu yang baru. Kalau sesuatu yang baru kan berarti penciptanya itu juga baru. Wa hadhihi qaidatun akliyatun fasidatun. Ini adalah kaidah akal yang rusak. Mungkin kita baru dengar karena memang datangnya dari akal yang rusak. Nah, bal qaidatun wahmiyatun. Bahkan ini kaidah wahmiyah. Wahmiyah ini bingung. Kaidahnya orang bingung. Li'annal mabni alal akli, karena membangun pada akal hakikatun sahihatun. Nah, lakinna hadzal qaidatu wahmiyatun. Yang dibangun di sini mabna itu mabniya alal akli hakikatun sahihatun. Padahal yang mau dibicarakan sesuatu yang masuk akal. Sesuatu yang masuk akal. Apa itu? Allah memilih untuk berbuat ataupun tidak, itu kan masuk akal. Selama akalnya itu apa? Sahih, akalnya sehat. Tetapi muncul kaidah rusak seperti ini dari orang yang akalnya rusak. Nah, akalnya rusak, akliyatun fasidatun. Nah, sehingga disebut di sini al-qaidata wahmiyatun. Wahmiyah akaidah yang bingung. Fayakulun, mereka mengatakan la tasifillaha annahu yanzilu ilas sama'id dunya. Kita tidak boleh mensifati Allah bahwa Allah itu turun ke langit dunia. Padahal ada hadis sahih. Hadisnya sahih, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah kemudian menyeru, siapa yang meminta akan diberi, siapa yang berdoa akan dikabulkan, siapa yang minta ampun akan diampuni. Nah, itu dorongan juga agar orang itu bangun sepertiga malam sampai subuh, Allah itu turun ke langit dunia. Nah, maka kata Imam Ahmad, orang yang tidak bangun malam itu orang jelek, nggak perlu dipercaya omongannya itu. Atau dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa orang yang tidak bangun malam itu telinganya dikencingi syaitan. Kenapa dia tolak? Jangan mensifati Allah, Allah itu turun ke langit dunia. Berarti harus menolak apa? Hadis sahih. Hadis sahih harus ditolak karena akalnya sempit, akalnya rusak tadi. Lah kan malam, sepertiga malam itu kan terus berputar misalnya, nggak habis-habis. Katanya sampai subuh. Nah, secara akal nggak bisa kan, sepertiga itu nggak putus, subuh yo terus nggak putus. Kapan naiknya, kapan turunnya? Nah, itu akal yang rusak, nggak muat. Nah, nggak nerima seperti itu, sehingga hadisnya ditolak. Gimana bantahnya Pak Sugeng? Bantahnya gimana tadi? Kayak gitu. Kan langit itu, bumi itu bulat misalnya. Sekarang di sini jam 7. Nah, di Saudi masih sore. Nanti di sini jam 3, di sana masih habis isya misalnya.
Kan tidak habis-habis jam 3-nya itu. Katanya Allah turun. Kapan naiknya? Nah, itu kalau kias namanya. Kias itu apa? Mengukur, orang itu mengukur dengan akalnya dibandingkan dengan makhluk. Ya. Kita meyakini di dalam banyak ayat Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Allah itu berada tinggi di atas arsy-Nya. Allah itu berada tinggi di atas arsy-Nya dan turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Nah, secara akal kalau Allah turun kan arsy-Nya kosong. Nah, ini kias namanya. Sementara Allah mengatakan di dalam ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Lah tadi kan berarti sampean nyerupakan itu, nyerupakan. Ya kalau sampean di Jakarta berarti enggak dek Dengkol. Kalau jenengan dek Dengkol enggak di Jakarta. Nah, jadi jangan dikias-kias, disamakan dengan makhluk. Itu rusak jadinya. Akalnya memang sempit, kemudian ngias-kias. Karena awal kias-kias rusak itu juga dari yang iblis, yang memang iblis itu akalnya rusak. Gimana kiasnya? Ketika disuruh sujud, kenapa iblis nggak mau sujud pada Adam? Dia meyakini bahwa dirinya lebih baik. Itu dari kias. Engkau ciptakan Adam dari tanah dan saya dari api. Dia bilang api itu lebih baik daripada tanah. Nah, padahal itu salah sekali kalau mengatakan api lebih baik dari tanah. Buktinya apa? Orang bisa duduk di tanah toh. Anteng diem tumbuhan bisa, tapi kalau duduk di api tidak akan bisa, tidak akan mampu. Juga tidak bisa menumbuhkan, tidak bisa dibuat bangunan di atas api. Bisanya api itu membakar, bahkan kata Rasul api itu musuh. Nah, kalau dia tidak dikuasai, dia akan menguasai. Wala yatakallamu, Allah itu tidak berbicara. Nah, berbicara ini juga ikhtiariyah. Allah berbicara dengan apa, kapan maunya, dengan bahasa apa. Bicara dengan Rasulullah dengan bahasa Arab. Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Tapi Zabur, Injil bukan dengan bahasa Arab. Tapi Allah itu berbicara. Kapan berbicaranya terserah Allah. Bahkan Allah berbicara dengan Nabi Musa yang suaranya didengar oleh Nabi Musa. Sampai Nabi Musa noleh kanan kiri, ke depan belakang, enggak ada orang tapi ada suaranya. Di mana engkau ya Allah? Aku di atasmu. Ini suaramu atau suara utusanmu? Iki suaraku, kata Allah. Jadi Nabi Musa langsung mendengar suara Allah secara langsung, bukan suara malaikat. Nah, sehingga Nabi Musa di antara kelebihannya dikenal dengan Kalimur Rahman. Kalimur Rahman yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga pernah diajak bicara langsung. Kapan? Waktu menerima sholat, ya, perintah sholat. Di mana itu? Di Sidratil Muntaha. Apa Sidratil Muntaha? Tempat paling tinggi. Di mana itu? Di atas arsy, jauh di atas arsy. Dan malaikat Jibril pun tidak bisa. Malaikat Jibril tidak sampai ke Sidratil Muntaha, yang sampai Rasulullah ke sana cuma ngantarkan saja. Indaha jannatul ma'wa, kata Allah. Di samping Sidratil Muntaha itu ada jannatul ma'wa. Nah, wala yakbalu, Allah itu tidak menerima, kayak tadi hadis.
Wa yaruddu, Allah tidak menolak. Jadi Allah tidak turun, Allah tidak bicara, Allah tidak menerima, Allah tidak menolak. Li'anna hadhihi asya'u hawadithun, karena ini perkara-perkara hadis, perkara-perkara baru. Wal hawaditsu la taqumu illa bihadisin, suatu yang baru itu adanya dengan suatu yang baru. Subhanallah, berarti Allah itu baru gitu maunya. Ini kaidah rusaknya. Lakinnana idza qulna innallaha la taqumu bihi al-hawaditsu lazima min hadza alla yakunu fa'alan lima yuridu. Apabila kita katakan sesungguhnya Allah itu tidak melakukan sesuatu yang baru, berarti Allah itu tidak melakukan sesuatu yang diinginkan ketika Allah itu menginginkan sesuatu. Nah, li'annal fa'ala lima yuridu huwa alladhi yaf'alu ma yurid. Karena yang melakukan sesuatu yang diinginkan, dia pelakunya. Setiap Allah mau berbuat, ya Allah pelakunya. Contoh, kita lihat setiap hari Allah membuat bayam saja ya, bayam. Itu kan tiap hari ada bayam tumbuh. Gak percaya ke Melijo sana, ada bayam, ada kangkung, tiap hari itu Allah. Kan berarti Allah berbuat setiap saat itu, setiap hari, setiap waktu Allah berbuat, menumbuhkan, mengembangkan. Nah, Lombok setiap hari enggak selesai-selesai, tomat itu nek Melijo, datang ke sana banyak ayat-ayat Allah di sana. Ayat apa namanya? Ayat kauni. Wa insya lam yaf'al, kalau Allah mau tidak berbuat, fayalzimu min hadza ta'tilullahi azza wajal min a'dhami ma yata'allaqu birrububiyyah wa huwal fi'lu wat tadbiru. Nah, dan kalau Allah menginginkan sesuatu kemudian Allah tidak bisa berbuat, nah, maka itu berarti menolak rububiyah Allah. Rububiyah itu mencipta, mengurusi alam itu Allah setiap saat. Nah, setiap saat Allah yang ngurusi alam ini. Contohnya langit tidak jatuh, nggak dikasih tiang. Kalau antum mau ninggal sesuatu yang di atas kan harus ditahan dulu pakai tiang, karena antum ngantuk misalnya. Kemudian langit tidak jatuh, kok bisa nggak jatuh? Padahal nggak ada tiangnya. Itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Allah yang menahan. Kalau ngantuk, jatuh itu langit. Makanya Allah katakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Allah itu Allahu la ilaha illa huwa. Allah yang tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia. La ta'khudhuhu sinatun, Allah itu tidak ngantuk. Kalau ngantuk bisa jatuh itu langit. Nah, bagaimana kemudian dikatakan bahwa Allah itu jadi bayi 9 bulan di perut ibu, kemudian dilahirkan, dipopoi, nangis, kemudian disalib. Nah, disalib, Allah, Tuhan disalib. Yang lebih mulia yang nyalib apa yang disalib? Yang menyalib apa yang disalib? Yang menyalib mestinya lebih mulia. Orang Yahudinya itu mestinya yang dianggap Tuhan, bukan yang disalib. Karena rusaknya akal-akal mereka, sehingga para ulama itu paling benci kalau lihat salib. Karena itu gambaran celaan mereka kepada Allah. Allah dihinakan, dikatakan, lah siapa yang menumbuhkan tumbuhan tiap saat itu? Siapa yang mengatur matahari jalan di atas relnya?
Siapa yang menjaga keteraturan alam ini, apakah pernah rusak? Kemudian Allah istirahat, Allah menjadi bayi yang digendong, yang dipopoi dan seterusnya. Maka kalau bikin rumah juga jangan jendelanya itu kayak salib, dirubah kalau model kayak gitu. Nah, fahaula'i wal iyadu billah, mereka itu naudzubillah, kullama farru min syai'in, mereka maunya lari dari sesuatu, maunya supaya tidak menyamakan Allah dengan makhluk maunya. Ya, masa Allah itu turun kayak manusia saja dan seterusnya, maunya maunya itu mensucikan Allah. Ketika mereka lari dari sesuatu, waqa'u fi ahbatsa minhu wa asyar, mereka justru terjerumus pada sesuatu yang lebih jelek, lebih buruk dan lebih jelek. Maka kalau mau menolak sesuatu, apalagi dalam masalah agama, ikuti bimbingan, ikuti dalil. Kayak gini jadinya, mau mengingkari sesuatu yang enggak masuk akal, malah menentang hadis-hadis, menentang dalil-dalil. Li'anna aqidatahum, karena akidah mereka, keyakinan mereka, mabniyatun, dibangun ala auhamin, dibangun di atas auham. Auham itu kebingungan-kebingungan. Kenapa bingung? Bingung ini sifatnya orang yang tidak berilmu, subuhat. Maka penyakitnya auham, penyakitnya subuhat, kerancuan, ketidakjelasan adalah dengan apa obatnya? Ilmu as-sahih, Al-Quran dan as-sunnah, dengan pemahaman salafus saleh, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka itu dokter-dokternya. Wa khayalatin, dan mereka membangun akidahnya di atas khayalan-khayalan, fasidatin, yang rusak. Nah, ketika Allah katakan kedua tangan Allah itu terbuka, masa Allah punya tangan? Kan iyalah, kalau manusia punya tangan, malaikat punya tangan, berarti nggak boleh mengatakan Allah itu punya tangan. Terus ayat itu gimana? Yadun, kalau dibuka di kamus, yadun itu tangan. Yadun mau diartikan apa? Mereka nggak berani mengartikan. Padahal kamusnya ada. Walaupun sudah dibuka kamusnya, nggak mau bilang Allah punya tangan. Ketika saya tanya, misalnya bapak-bapak, saya tanya, kenapa Allah memerintahkan malaikat sujud pada Adam? Kenapa? Pak Jazuli, kenapa Pak Jazuli? Apa ganteng Nabi Adam? Atau lebih besar dari malaikat, atau gimana? Nah, karena di situ Nabi Adam itu punya kelebihan yang enggak dimiliki yang lain, yaitu diciptakan oleh tangan Allah secara langsung. Lima khalaqtu biyadayya, kata Allah. Karena Adam itu dicipta dengan kedua tanganku. Biyadayya, dengan kedua tanganku. Berarti tangan Allah berapa? Dua. Mana dalilnya? Ayat itu. Mau diartikan apa ayat itu? Oh, kami tidak berani. Kenapa enggak berani? Kenapa alasan? Saya bukan orang Arab. Ya, belajar bahasa Arab, ini kamus bahasa Arab. Nah, walaupun orang Arab mengatakan tangan, ya tangan, mereka enggak berani mengatakan dan enggak berani nolak ayatnya, karena enggak masuk akal katanya. Berarti menyamakan Allah punya tangan, manusia punya tangan. Bukan berarti menyamakan. Tidak semua yang sama nama berarti sama hakikatnya.
Sampean punya tangan, kera punya tangan, ya kan tidak sama tangan kalian sama tangan kera misalnya. Nah, itu kemudian mereka serahkan. Kalau gitu kita nggak boleh nerjemah itu sebagai tangan. Terus apa maknanya? Kita serahkan pada Allah. Kita nggak tahu maknanya, nggak tahu maksudnya. Kok nggak tahu maknanya? Wong tangan itu sudah jelas di kamus. Yadun itu tangan, kok nggak bilang nggak tahu. Ya kami nggak berani menetapkan tangan bagi Allah. Masalahnya karena akidahnya yang rusak tadi, dibangun di atas khayalan-khayalan dan kebingungan-kebingungan. Kemudian mereka serahkan katanya kepada Allah. Maknanya yadun tadi di ayat itu diserahkan kepada Allah. Kita tidak tahu maknanya. Berarti Nabi Muhammad tahu nggak? Nggak tahu. Berarti malaikat nggak tahu. Kan berarti menuduh Rasul nggak tahu, sahabat nggak tahu, malaikat nggak tahu. Padahal Allah nerangkan di dalam ayat itu tidak ada ayat yang tidak diketahui maknanya. Tibyanan likulli syai'in. Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, termasuk menjelaskan akal kalian yang rusak itu. Al-faidatu tsaniyah, faedah kedua. Faedah pertama tadi apa? Apa tadi faedah pertama? Apa? Ikhtiariyah, bahwa Allah itu apa tadi? Menerima dan tidak menerima. Itu orang yang hadas berhadas, sholat misalnya, ngentut kok sholat, ini tidak diterima. Berarti Allah itu menerima dan tidak menerima. Menerima dan tidak menerima termasuk sifat Allah, yaitu sifat apa? Ikhtiariyah. Apa sifat ikhtiariyah? Sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Allah mau membuat ini, mau membuat itu, mau numbuhkan, mau matikan, dan seterusnya. Itu namanya sifat fi'liyah, sifat ikhtiariyah, yaitu berkaitan dengan kehendaknya. Faedah kedua dari hadis ini, istiratu toharati, disyaratkan toharoh likulli man aradas shalah, bagi orang yang hendak sholat. Wa kana muhdisan, apabila dia berhadas. Kalau enggak hadas, saya habis sholat maghrib, ya enggak ngentut, kemudian adzan isya, nah, langsung sholat. Sholatnya sah apa ya? Sah, karena dia dalam kondisi toharo. Kalau ragu, saya tadi ngentut apa enggak? Kenapa wudu? Mana ragu? Ragunya kenapa? Lah. Enggak boleh. Ndak mayuri buka ila mayuri buka. Tinggalkan yang meragukan kamu. Itu hadis itu. Ya enggak, kalau kecuali apa, misalnya tadi habis sholat maghrib ngentut, kentut, kemudian mau sudah adzan isya, saya sudah wudu apa belum ya? Nah itu tadi yang dipegangnya apa? Kentutnya. Li umumi qaulihi salata ahadikum, berdasarkan sabda Nabi tadi, salat di salat kalian itu tidak diterima kalau kalian hadas. Walau shallal muhditsu, kalau ada orang hadas salat nasian, karena lupa, jadi ngentut tapi lupa, au jahilan, atau enggak ngerti, fa sholatuhu mardudatun, maka salatnya tertolak. Lupa atau tidak ngerti. Kamu sholat gak wudhu ya? Memangnya kenapa? Loh ya harus wudhu kalau mau sholat. Oh iya ta? Oh saya baru tahu ini. Itu namanya jahil. Ya gak bisa harus wudhu kamu sholat lagi. Mardud, sholatnya itu mardud. Apa mardud? Tertolak.
Li'anal haditha, karena hadis Nabi mengatakan lam yuqayyid, hadisnya tidak membatasi. Maksudnya tidak dibatasi kecuali lupa, kecuali jahil. Nah, Rasulnya hadisnya umum, mutlak. Nah, wa alaihi al-i'adatu, dan dia harus mengulang apanya? Salatnya, wudhu dulu baru diulang salatnya. Wa yartafi'u anhu al-ismu, dan dia tidak berdosa. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, enggak dosa tapi harus ngulang ya, ngulang tapi dia salatnya tadi tidak dosa, salat tanpa wudu. Rabbana la tu'akhidna, berdasarkan ayat, ya Rabb kami, jangan engkau hukum kami in nasina, jika kami lupa, au akhtana, atau kami salah. Wa man yusalli wa huwa muhdisun, barang siapa yang salat dia hadas, wa huwa la yadri, dan dia tidak tahu bahwa wudunya telah batal. Kalladzi yaqulu lahma ibil, seperti orang yang makan daging unta. Wa huwa la yadri annahu nakidun lil wudu, dia tidak tahu bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu, padahal halal ya. Wa kadzalika an yafsuwa wa yadunnu anna alladhi yanqudul wudu huwa durat. Demikian juga misalnya orang yang ngentut tapi angin tok yang keluar, anginnya, dan dia meyakini dia meyakini bahwa yang membatalkan wudu itu kalau bunyi kentutnya. Nah, kalau enggak bunyi enggak. Loh, kok bisa dibedakan gitu? Iya, karena ada hadis muhtajjan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul bilang la yansarifu, jangan menoleh, maksudnya tetap sholat, hatta yasma'a sautan, sampai terdengar suara. Tadi kan enggak ada suaranya, ngentut tapi enggak ada suaranya, angin saja. Ini hadisnya. Au yajidurihan, atau dapat bau. Kalau saya kentut saya tadi itu enggak bunyi dan enggak bau. Loh, kenapa kok batal? Kenapa kok batal, Ahmad? Hadisnya kan tetap sholat sampai kamu dengar suaranya. Saya tadi enggak ada suaranya dan enggak bau, kentut saya itu enggak bau. Pak Jazuli, batal enggak? Loh, itu katanya enggak batal itu. Kenapa? Kenapa? Mana wong ini hadisnya? Jangan nol. Tetap sholat sampai dengar suara atau ada baunya. Saya ngentut tadi nggak ada suaranya dan nggak dengar baunya. Gimana Pak Sugeng? Tetap sholat. Khilaf ini. Jumhur. Ahmad batal. Kenapa Ahmad? Mana dalilnya? Oh, terasa. Nah, jadi ini maksudnya Rasul itu kondisi ragu. Kondisi ragu, saya ngentut apa enggak ya? Gitu. Nah, kalau tadi kan sudah yakin ngentut, cuma enggak ada suaranya, enggak ada baunya, tapi sudah yakin ngentut. Maka keyakinan tidak boleh, tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Karena banyak orang sekarang itu sampai depresi, sampai kena penyakit stres gara-gara ragu, keraguan. Saya ini sehat apa enggak ya? Banyak orang-orang gitu. Al-faidatu salisa, faedah ketiga. Tadi faedah kedua bahwa taharah itu syarat sholat. Ta'dhimu sa'nis sholah. Hadis ini menerangkan agungnya sholat, pentingnya perkara sholat. Haitsu la yaqbaluhallahu azza wa jal,
ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat itu. Illa wal abdu qad tahhara badanahu, kecuali orang yang mau salat itu harus mensucikan badannya. Kama yutahhiru qalbahu, sebagaimana dia harus mensucikan hatinya. Wala tulhaqus salatu bighairiha, dan tidak bisa digolongkan ke salat yaitu amalan selain salat. Fi istiratit toharati, di dalam masalah syarat dengan toharo. Walaysa huna ma yadullu ala hadza. Di sini hadis ini bukan dalil, tidak bisa hadis ini dijadikan dalil syarat toharoh kepada selain sholat. Artinya hadis ini memang menjelaskan tentang syarat sholat. Famasalan at-tawaf, seperti orang tawaf. La naqulu innahu la yaqbalullahu tawafa ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Tidak ada hadis, dan ini juga bukan hadis, Allah tidak menerima tawafnya seseorang di antara kalian apabila berhadas sampai kalian berwudu. Itu tidak ada. Jadi tetap hanya sholat saja. Li'annahu lam yarid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan seperti ini. Wa sahihun, dan padahal benar, annal wudu'a masru'un litawaf, bahwa orang yang mau tawaf itu disyariatkan wudu dulu. Kalau mau tawaf disyariatkan wudu dulu. Kenapa? Kenapa harus wudu dulu? Kenapa harus wudu dulu? Padahal itu bukan syarat. Pak Jazuli, masuk masjid tidak harus wudu. Ahmad, Pak Abdul, Pak Hamid. Disyariatkan wudu. Orang mau tawaf itu disyariatkan wudu. Li'anna nabiyya tawadda'a li tawafihi. Satu, karena Nabi itu berwudu ketika mau tawaf. Yang kedua alasannya, wali'anna tawafa yaqibuhu salatu rak'ataini khalfal maqam mubasyaratan. Karena selesai tawaf itu langsung disambung dengan sholat 2 rakaat di belakang makom, langsung. Nah, langsung nggak berhenti dulu, tidur dulu, main-main dulu, itu nggak, sholat dulu. Nah, karena apa tadi alasannya? Tawaf itu ditutup dengan sholat. Nah, wala budda fi sholati minat toharo, sementara sholat itu tadi syaratnya harus toharo. Lakin asya'nu kullu sya'ni halit toharatu syartun fit tawaf amla. Insyaallah ini yang kita bahas pada malam ini. Belum selesai hadis yang kedua ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk meningkatkan ilmu dan iman kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimpatnya gimana ini? Kontrol V itu.